Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Para pemirsa, hari ini saya mengundang seorang kiai yang juga doktor, yaitu Kiai Haji Dr. Hasan Shafi'i, MAG. Beliau juga adalah Wakil Rektor 3 IAIN Madura. Kita akan diskusi masalah pendidikan. Ya, bisa liberalisasi pendidikan, bisa humanisme, kampus merdeka, dan seterusnya. Pak Kiai, sekarang ini lagi ngetren ya, masalah liberalisasi pendidikan. Kalau kita amati liberalisasi ini, salah satunya adalah, dan itu tidak hanya pendidikan umum, pendidikan agama, pesantren, dan lain sebagainya. Gimana pandangan Pak Kiai dalam konteks ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai. Pertama, sesungguhnya liberalisasi pendidikan itu lewat Undang-Undang nomor 7 tahun 1994 itu sudah diundangkan lewat Undang-Undang nomor itu. Pada tahun 94 sudah, karena dianggap dari segi pendidikan ini dianggap memang suatu sistem yang memang dibuat untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, khususnya di sektor pendidikan. Jadi sektor pendidikan itu dianggap sebuah usaha yang memang diciptakan untuk mengambil sebuah keuntungan sebanyak-banyaknya. Ada 3 aspek sebenarnya yang menguntungkan dari segi pendidikan ini. Pertama, jadi dengan pendidikan ini diharapkan, pertama, potensi masyarakat khususnya Indonesia yang dianggap pada tahun 2000 ini masih 40% dari usia 19 sampai 24 tahun, yaitu keikutsertaan dalam yang konsen dalam dunia pendidikan itu dari 210 juta manusia itu hanya 14%. Itu hasil penelitian tahun 2000. Jadi dengan demikian, maka ada 3 aspek yang penting perlu disiapkan. Pertama, hasil pendidikan itu bagi hanya yang 14% itu tentu keilmuan itu mempunyai nilai lebih dibandingkan yang kebanyakan berapa persennya itu. Yang kedua, tingkat ekonomi dengan liberalisasi pendidikan ini terus, karena tidak hanya mungkin, bahkan sekarang di Indonesia itu ada tidak terbatas, jadi semua negara bisa ngajar begitu saja ke Indonesia karena tanpa batas dengan liberalisasi pendidikan. Jadi umpamanya kita butuh tenaga pendidikan di bidang sains, di bidang apa gitu, tinggal kita berkomunikasi dengan pihak luar yang itu bisa langsung menjadi guru di dosen di pendidikan di Indonesia. Aspek yang kedua yang menguntungkan itu, di samping tingkat pendidikan keilmuan punya nilai lebih, yang kedua Pak Kiai, jadi tingkat ekonomi. Tingkat ekonomi itu bagi yang berpendidikan itu yang punya keahlian di bidang sains umpamanya. Teman-teman warga Indonesia yang potensi itu bisa memiliki nilai ekonomis yang ekonomi yang tinggi karena punya nilai tawar untuk bekerja di mana saja. Dan yang ketiga, sebagaimana tujuan pendidikan, aspek yang 3 itu adalah memang dengan berpendidikan itu karakter itu punya nilai lebih tentunya dibandingkan orang yang tidak berpendidikan. Ya sikap, ya kata-kata, dalam semua hal itu memiliki nilai lebih. Itulah sebagaimana tujuan pendidikan. Jadi itu ya Pak Kiai, mulai artinya upaya-upaya seperti itu mulai tahun 1994. Berarti
Zaman Pak Harto ya. Di zaman Pak Harto. Jadi Tapi kenapa yang menonjol itu kok pada zaman Pak Jokowi ini bahkan lebih lebih gencar lagi terjadinya pro kontra liberalisasi pendidikan ini pada saat menterinya, khususnya Menteri Pendidikan itu Pak Nadiem. Lah ini kenapa? Berarti begitu lama ya proses itu. sesungguhnya sudah diundangkan lewat Undang-Undang Nomor 7 1994 itu, di zaman itu sudah ada pemikiran ke sana. Begitu pentingnya pendidikan untuk kolaborasi dengan pendidikan di luar. Dan itu sistem ini dibuat memang untuk mengeksplorasi kemampuan keilmuan, baik itu dari luar maupun dari kita yang bisa keluar. Jadi kenapa pada zaman ini itu? Karena mungkin Pak Menteri Stek ini mungkin melihat peluang yang mungkin sudah globalisasi seperti ini. Jadi mungkin dari pihak luar juga memungkinkan bisa memberikan kontribusi pemikiran di Indonesia, karena dinilai di segala aspek memang sangat rendah keterlibatan tingkat pendidikan di Indonesia. Hanya berkisar 14% ya, di usia 19 sampai 24 tahun. Jadi masih sangat rendah, sehingga ketika faktor pendidikan rendah ini, maka tingkat kemajuan sebuah bangsa ini akan berat gitu ya. Tingkat ekonomi karena pendidikan yang rendah mungkin bisa rendah, dan ini betul-betul dirasakan oleh bangsa Indonesia. Terbukti dalam sebuah penelitian di S2 itu, mahasiswa itu, orang-orang yang berpendidikan tinggi itu, mohon maaf, itu dari tingkat ekonomi lebih layak dibandingkan yang tidak. Kalaupun ada 1-2 orang yang tidak punya ijazah, ya. Itu kan hanya itu kasuistik aja. Tapi rata-rata hasil penelitian itu yang objektif, orang-orang yang berpendidikan tinggi itu adalah memiliki tingkat ekonomi yang, kalau dari sektor ekonomi, mungkin dari segi akhlak juga mungkin ditopang dengan pendidikan agama. Bahkan sekarang mencetuskan bagian. Jadi ada sekarang itu ada namanya kampus merdeka. Dan itu kayaknya menyambung dengan liberalisasi pendidikan ini. Jadi mahasiswa di Madura, mungkin di UTM, di IAIN Madura umpamanya, atau mungkin di IAIN atau UIN Surabaya, itu dengan aturan ini bisa kuliah, mengikuti mata kuliah, konsentrasi mata kuliah mungkin tidak hanya di kampusnya. Jadi mungkin ada filsafat Islam, dia tertarik tentang filsafat Islam dengan mata kuliah ini mungkin di Jogja umpamanya. Karena di Jogja mungkin tertarik dengan mekanisme pembelajaran yang cukup mungkin bagus. Jadi mahasiswa yang ingin Madura atau ini bisa mengambil mata kuliah di luar kampusnya sendiri. Ini artinya apa? Jadi kolaborasi pemikiran di beberapa dosen itu adalah dia tertangkap tidak terbatas oleh kampusnya sendiri. Oh, jadi yang dimaksud kampus merdeka yang dikembangkan atau mau dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, dalam hal ini menterinya Pak Nadiem, itu tidak harus satu lain perguruan tinggi ya, tapi tidak harus satu fakultas begitu ya. Tidak satu fakultas, tetapi ada mekanisme. Kemarin di War 3 itu ada pertemuan. Jadi karena itu ijazah itu harus linearitas dengan prodinya, maka hasil disertasi atau mungkin kalau S1 itu skripsinya, maka tetap konsentrasi di bidang prodinya. Karena linearitas keilmuan karena memang sangat penting, tetapi tidak untuk kemungkinan umpamanya di IAIN itu mengikuti ada di IAIN yang berbeda, UIN yang berbeda, atau mungkin di perguruan tinggi umum itu sudah diperbolehkan untuk mengikuti mata kuliah. Jadi kalau umpama mahasiswa UTM ya, dia fakultas hukum umpamanya ya, lah ingin lebih mengetahui tentang syariat Islam, sehingga dia boleh mengambil di IAIN Madura ekonomi syariah, hukum ekonomi syariah boleh, sangat boleh. Apa itu gimana? Apa tidak ribet ya secara
secara prosedur, secara apa nanti perguruan tinggi itu memanage itu kira-kira bagaimana ya? Kemarin sudah forum rektor seluruh Indonesia itu kumpul di bawah naungan PTKIN, 58 PTKIN. Terus dilanjutkan dengan pertemuan wakil rektor 3. Sebagai rektor 3 itu bagian kemahasiswaan, alumni dan kerjasama. Jadi waktu itu berkumpul juga membahas tentang teknik bagaimana dari mahasiswa fakultas atau kampus yang berbeda itu ikut kepada sebagaimana aturan di kementerian itu. Itu ternyata tingkat dari segi finansial bayar UKT. Nah, ya itu. UKT itu diatur oleh kampus yang akan dituju. Satu misal umpamanya mahasiswa mau kuliah di Jogja, satu mata kuliah itu 1 semester. Itu ada komunikasi nanti warga 3-nya itu komunikasi dengan warga 3 dikenakan berapa UKT mahasiswa ini. Artinya UKT yang di UTM bukan UKT yang asal itu yang dipakai, tetapi tingkat UKT itu karena berbeda tiap fakultas bahkan tiap prodi itu juga. Jadi mungkin ada ketentuan karena memang per prodi itu beda tingkat UKT-nya. Kalau ekonomi syariah, kalau tarbiyah itu memang. Apa ini kaitannya dengan dengan agar terjadi akselerasi pengetahuan mahasiswa ya, sehingga nanti ada orang fakultas hukum bisa tahu ilmu yang berkembang di IAIN Madura lah. Apa ada kaitannya dengan itu? Akselerasi atau percepatan pemahaman itu tentu menjadi tujuan ya. Cuman dengan peraturan yang diperbolehkan kampus Merdeka ini, bahwa tujuan utama itu adalah bahwa mahasiswa tidak hanya terkungkung belajar dan wawasan di kampusnya sendiri. Jadi sudah mulai dibuka oleh peraturan ini agar supaya mahasiswa itu sudah ada kolaborasi dengan beberapa mahasiswa di luar, dengan kolaborasi pemikiran dengan dosen-dosen di luar. Sehingga apa yang dikatakan Pak Kiai tadi itu percepatan atau akselerasi pengetahuan itu yang mungkin menjadi tujuan. Dan pemahaman materi itu juga ingin lebih tentu. Jadi umpamanya di kampusnya sendiri tentang filsafat ekonomi, filsafat Islam, filsafat pendidikan, dia ingin sekali untuk ikut mata kuliah filsafat Islam yang ada di Jogja umpamanya. Itu boleh itu. Jadi ini kaitannya dengan humanisme gitu. Termasuk humanisme. Sehingga penghargaan kepada manusia khususnya mahasiswa ini dihargai, lebih besar itu tingkat kecerdasannya nanti itu ya. Lah ini begini, ketika sudah berkembang semacam ini, kira-kira prediksinya Pak Wakil Rektor ini bagaimana? Pertama mungkin sangat positif sekali dengan tingkat pemahaman yang global. Jadi tingkat pemahaman mahasiswa itu tidak lokalistik di kampusnya masing-masing, tapi global dia memahami dalam sebuah konteks keilmuan yang dia ikuti di kampus yang lain. Yang kedua, pemahaman yang sesungguhnya kalau di bawah naungan PTKIN ini memang ini digalakkan, bahkan wajib hukumnya dia. Semua dosen itu menyampaikan kepada mahasiswa itu menyampaikan ada misi tentang moderasi beragama. Apapun mata kuliahnya, siapapun dosennya, itu sekarang itu dianjurkan bahkan menjadi sebuah kewajiban untuk menyampaikan mahasiswa di kampus manapun itu tentang moderasi beragama. Karena ada 2 ancaman sesungguhnya bangsa Indonesia ini. Tapi lewat potensi pendidik, guru, dosen dan semacamnya itu tentu ulama mungkin yang paling berperan dalam masyarakat. Tapi di tingkat pendidikan perguruan tinggi, pertama pemahaman tentang moderasi. Jadi karena ada 2 potensi yang akan membubarkan NKRI. Pertama adalah kelompok radikal, kalau bahasa kitabnya itu adalah ifrat, dan tafrid ada liberal.
Liberal yang dimaksud itu adalah menganggap bahwa semuanya aturan dan norma agama itu semuanya sama saja. Itu jadi, dan bisa di dalamnya bercampur aduk. Bahkan ada yang liberal itu mengatakan Al-Quran perlu diamandemen dan semacamnya. Itu juga tidak baik dalam kehidupan berbangsa bernegara. Dan yang lebih parah lagi nanti yang radikal lagi. Kalau sudah radikal, kenapa ini mahasiswa disebar begitu saja? Itu ke perguruan tinggi yang lain gitu, untuk bisa bebas mengikuti mata kuliah yang dikenal dengan kampus merdeka itu, biar ada pemahaman yang sama di seluruh bangsa Indonesia itu. Jadi hanya yang betul itu adalah wasati. Bahkan kalau ada mahasiswa yang tanya itu, sungguhnya kehidupan penyebaran Islam pada zaman Nabi itu sama dengan bangsa Indonesia yang sekarang ini. Jadi dulu itu ada kelompok kafir Majusi, Nasoro, Yahudi, macam-macam. Tetapi luar biasa Rasulullah mengambil sikap dengan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wasata itu wasatiyah, di tengah-tengah, tidak liberal, tidak radikal, tidak tafrid, tidak ifrat. Jadi di tengah-tengah. Memang yang baik itu ya kehidupan di Indonesia lah. Di Indonesia itu Nabi mengembangkan seperti di Indonesia. Sepanjang orang agama yang lain tidak mengakui Islam, Rasulullah bahkan melindungi sebagai pemimpin bangsa dan pemimpin agama pada saat itu. Bahkan mengganggu orang kafir sangat dilarang oleh Nabi sahabat-sahabat itu. Hak-hak orang kafir dilindungi. Jadi prinsip Rasulullah itu adalah wasatiyah, moderasi beragama. Jadi ini mungkin kalau di Indonesia tetap moderasi beragama digencarkan di tiap-tiap perguruan tinggi. Kalaupun ada beberapa perguruan tinggi yang di tengah lain itu radikal. Iya, iya. Radikal. Kenapa radikal? Ternyata kemampuan konteks asbabun nuzul, albabul wurud, pemahaman tentang Al-Quran, tafsir itu mereka rata-rata yang tidak wasatiyah itu ternyata itu kurang memahami. Kurang memahami secara komprehensif ya. Kurang komprehensif ya. Jadi yang paling betul beragama itu mungkin dan dampak liberalisasi pendidikan, kampus merdeka dan semacamnya, diharapkan ke depan bangsa Indonesia itu betul-betul berkomitmen menjaga NKRI dan cara berpikirnya adalah ideologi wasatiyah. Itu salah satunya output dari perguruan tinggi ya. Jadi kalau saya pelajari yang pandangan Pak Kiai tadi, ini kampus merdeka ini kalau berhasil luar biasa ya. Luar biasa. Itu di tingkat perguruan tinggi, apakah itu agama atau umum, tidak ada penentangan ya, penentangan tidak ada. Semua sepakat pada kampus merdeka. Bahkan kemarin itu sudah membicarakan tentang teknik. Teknisnya gimana itu kalau ada mahasiswa kita ingin mengikuti ke perguruan tinggi yang lain. Kemarin di PTKN sudah dibahas. Jadi itu sekarang artinya konsep itu sudah selesai, tinggal masuk pada teknis gitu ya. Secara teknis kemarin sudah mulai sudah dibicarakan. Berarti tinggal nunggu hasilnya sekian tahun ke depan ya. Insya Allah. Jadi mulai tahun ajaran 2021-2022 itu sudah mulai tertarik untuk melaksanakan aturan ini. Ya. Jadi karena kepingin punya teman, minimal punya teman di luar kampusnya sendiri. Terus ingin ada pola pikir dari mahasiswa teman-temannya dan dosennya gitu. Karena sudah mungkin di kampusnya sendiri mungkin sudah ketemu sering mungkin dengan dosennya gitu. Yang terakhir Pak Kiai, karena saya ini adalah tokoh pendidikan Islam ya. Artinya karena dari IAIN kan begitu. Nah itu kaitannya juga dengan liberalisasi yang terkait dengan biaya. Bagaimana fenomena sekarang yang muncul bahwa pendidikan, bahkan ini pesantren ini dikonsep sangat mahal gitu. Ada salah satu pesantren yang ketika masuk itu 30 juta gitu loh. Ada anaknya seorang teman itu masuk pertama itu di daerah Jakarta, masuk pertama itu 150 juta. Terus
SPP tiap bulan itu sudah meliputi tempat, makan dan lain sebagainya itu sekitar 6.500.000 ini. Bahkan lembaga ini sudah go public kayaknya, sudah menjual saham dan lain sebagainya. Itu gimana kira-kira dan ke depan bagaimana keadaan seperti ini? Sepanjang ini kan masyarakat dibagi dengan dua komponen, Kiai. Pertama, masyarakat itu dengan masuk kepada perguruan yang mewah, merasa mempunyai nilai lebih diri, anak, dan keluarganya, sehingga memilih lembaga pendidikan pondok pesantren yang biayanya relatif sangat mahal. Tidak hanya di Jakarta, mungkin di Jawa Timur aja yang uang masuknya itu sampai 28 juta. Setingkat lulus SD masuk ke SMP itu 28 juta. Per bulannya sekitar 5.600.000. Itu ada lembaga pendidikan seperti itu. Tapi orang itu karena kelompok yang pertama ini memiliki finansial yang cukup, maka merasa gengsi. Itu kelompok yang pertama merasa gengsi kalau ikut pendidikan yang murah, sehingga itu yang pendidikan yang murah dengan biaya mahal itu justru itu luar biasa orang itu. Jadi saya yang laku ya, laku keras itu. Berarti dinilai tingkat ekonomi orang ini, sebagian kelompok yang pertama ini memang mengharapkan putranya mungkin yang di asrama di pondok pesantren itu diajari composition, muhadatsah dan akhlakul karimah yang barang penuh 24 jam diawasi, maka merasa puas orang tua itu membiayai dengan jumlah yang besar. Kalaupun kadang-kadang di lembaga yang mungkin bayar sedikit itu justru ada lembaga tertentu yang memang mengawasi maksimal, potensi tidak kalah. Contohnya di Sidogiri itu pondok pesantren yang murah, tetapi keluarnya nilai barokahnya, terus potensinya tidak kalah dengan pendidikan yang mahal itu. Banyak pondok pesantren yang murah tetapi luar biasa keluarnya itu, potensi keilmuannya. Dan ada yang kedua, bagi masyarakat yang ekonomi lemah, ya kadang-kadang minta gratis. Jadi gratis, bahkan kalau bayar itu dengan jumlah yang sedikit masih minta murah lagi, minta potongan lagi, karena memang dari tingkat ekonomi bukan tidak memahami pentingnya pendidikan putra putrinya, tidak, tapi memang keterbatasan ekonomi. Ada kelompok lagi bagian, tetapi tidak maksimal. Sebetulnya ekonominya bagus orang ini, tetapi putra putrinya itu tidak dimaksimalkan untuk menimba ilmu pengetahuan. Kadang-kadang mohon maaf, lulus SMA mestinya bisa dia untuk dikuliahkan, tetapi lulus SMA langsung dicarikan kerja, dijuruskan jurusan ini bisa langsung bekerja. Sesungguhnya orang tuanya mampu, tapi karena mindsetnya itu adalah uang, lulus SMA langsung kerja, mindsetnya itu, maka ya orang tua ini yang kadang-kadang tidak memaksimalkan potensi putra putrinya. Terima kasih Pak Kiai ya atas meluangkan waktu untuk hadir. Mudah-mudahan ini nanti jadi bagian dari sosialisasi ke masyarakat bagaimana pendidikan itu sebenarnya, bagaimana pentingnya pendidikan ini sebenarnya, bagaimana kita menghadapi ke depan bangsa ini. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.